Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang hakikat harta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat atau membaca sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Rasul pernah mengatakan bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di hari akhir sebelum dia menjawab tentang 4 hal. Pertama, tentang umurnya, dihabiskan di mana. Yang kedua, tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Dan yang ketiga, tentang harta. Nah, tentang harta ini, ternyata yang ditanya bukan jumlah yang dimiliki oleh kita, tapi 2 yang akan ditanya tentang harta kelak di yaumul akhir. Pertama, tentang mimmak tasabah, dari mana harta itu didapatkan. Dan yang kedua, dikemanakan harta itu dikeluarkan, atau dipakai apa harta itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita memahami tentang hadis yang disampaikan ini, bahwa ada hal yang sangat penting diperhatikan oleh kita yang saat ini diberikan oleh Allah kekayaan atau harta. Seringkali kita kalau bicara harta itu selalu bicara tentang jumlah. Setiap orang berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tetapi mereka tidak melihat, tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya yang paling berat kelak di yaumul akhir adalah pertanggungjawaban tentang harta itu. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak khusus untuk diri saya pribadi, umumnya jamaah sekalian. Mulai sekarang coba diperiksa, diingat-ingat kembali tentang harta yang saat ini ada dimiliki oleh kita. Tentu kita bukan hanya sekedar ngitung jumlah setiap hari. Jadi kalau ibu-ibu tiap malam buka peti atau kotak yang isinya perhiasan. Lihat gitu udah berapa gram yang dikumpulkan gitu ya. Kalau bapak-bapak mungkin sebagian ngelihat tabungan, sudah berapa digit harta yang dimiliki oleh kita. Tapi sekarang sudah saatnya kita bukan hanya sekedar menghitung jumlah harta yang dimiliki, tapi sudah saatnya kita memeriksa, memastikan apakah harta yang saat ini dimiliki oleh kita itu didapatkan benar-benar dari jalan yang halal atau tidak. Ya. Jadi apakah harta yang saat ini ada dimiliki oleh kita kalau uang dalam bentuk tabungan? Apakah semua yang ada dalam tabungan itu adalah benar-benar didapatkan semuanya dari jalan yang diridhoi Allah, dari jalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak? Poin pertama, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bisa memeriksa ini. Karena nanti sekali lagi Allah tidak akan bertanya, berapa jumlah yang kamu miliki atau harta yang kamu miliki. Berapa harta yang selama ini kamu kumpulkan? Allah tidak nanya itu. Tapi yang akan Allah tanya, dari mana harta itu kamu dapatkan? Makanya kita harus benar-benar malu. Kita harus benar-benar malu kalau kita sekarang diberikan oleh Allah banyak harta, titipan kekayaan, tapi begitu kita evaluasi ternyata harta yang dimiliki oleh kita sebagian besar bukan dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang ma'ruf. Ya, karena ini akan sangat berat pertanggungjawaban bagi kita. Dan yang kedua, bicara tentang harta yang selama ini sudah kita keluarkan. Harta yang selama ini kita sudah keluarkan, apakah dikeluarkannya sudah benar atau belum? Apakah dikeluarkannya untuk kegiatan atau
untuk jalan yang benar atau tidak. Maka satu, kalau harta kita sudah sampai kepada nisab, apakah harta kita sudah dikeluarkan zakatnya atau belum? Ini juga harus diperiksa oleh kita. Karena jangan sampai kita merasa harta kita banyak, tapi ternyata ada hak orang lain yang masih tertahan dalam diri kita. Kita ngitung ternyata harta kita udah sekian puluh juta, sekian miliar. Tapi ternyata dari sekian miliar yang kita miliki, ada hak orang lain yang selama ini tidak pernah kita keluarkan. 2,5% zakat yang harusnya dinikmati oleh 8 asnaf, 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat, tidak pernah mendapatkan haknya. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak pernah mengeluarkannya. Ya, belum lagi infak sodakohnya. Dan termasuk ketika kita mengeluarkan, membantu orang pun, kita harusnya memperhatikan apakah orang yang dibantu itu benar-benar menggunakan hartanya untuk kebaikan atau tidak. Jangan sampai kita hanya sebatas mengeluarkan pun menggugurkan kewajiban, hanya sebatas mengeluarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, tapi kita tidak pernah mengevaluasi apakah harta itu ketika dikeluarkan digunakan untuk kegiatan baik atau tidak. Maka mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang pertanggungjawaban harta, bicara dari mana didapatkan dan digunakan untuk apa harta itu, menjadi bekal bagi kita untuk apa? Untuk terus menjaga dan mengevaluasi seluruh harta yang dititipkan Allah kepada kita saat ini. Islam tidak melarang kita kaya. Justru Islam memberikan tuntunan, kalau kita memiliki kekayaan dan kita benar menggunakannya, maka itu akan banyak membawa maslahat bagi orang banyak. Dibanding yang kaya itu adalah orang-orang yang tidak kenal dengan agama. Maka Nabi pernah menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sa'ad bin Waqqas pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Jadi yang bertakwa kepada Allah, kaya dan menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, kemudian kaya dan menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Lihat, berarti Allah mencintai orang kaya. Tapi orang kaya yang landasan apa? Di awal, takwa dulu kepada Allah. Dan setelah itu ketika dia memiliki kekayaan, kekayaannya dijadikan sarana, jalan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semangatnya kita berkarya, semangatnya kita bekerja, semangatnya kita beraktivitas semata-mata untuk mengokohkan ketakwaan kita, dan kalau kita diberi amanah rezeki yang banyak itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan ada manfaat, wabil khusus untuk diri saya, umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.